The Purpose Driven Life karya Rick Warren, diterjemahkan oleh Paulus Hadiwijaya, dibacakan oleh Sunardo Enfantius. Hari ke-27. Judul, Mengalahkan Pencobaan. Ayat untuk judul dari 2 Timotius 2 ayat 22. Jauhkan dirimu dari segala sesuatu yang menyebabkan engkau berpikir jahat, dan tetaplah dekat pada segala sesuatu yang membuat engkau ingin berbuat benar. Ayat berikutnya dari 1 Korintus 10 ayat 13. Ingatlah bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak berbeda dengan yang dialami orang lain, dan Allah adalah setia. Ia akan menjaga agar pencobaan itu tidak akan menjadi begitu kuat sehingga kamu tidak sanggup memikulnya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu tidak menyerah padanya. Selalu ada jalan keluar. Anda mungkin kadang merasa bahwa sebuah pencobaan terlalu besar untuk Anda tanggung, tetapi ini dusta dari iblis. Allah telah berjanji untuk tidak pernah membiarkan beban yang Anda pikul melebihi kekuatan yang Ia berikan kepada Anda untuk menanggulanginya. Dia tidak akan mengizinkan pencobaan yang tidak bisa Anda atasi. Namun, Anda harus melakukan bagian Anda juga dengan menerapkan 4 kunci Alkitabiah untuk mengalahkan pencobaan. Pusatkan kembali perhatian Anda pada sesuatu yang lain. Mungkin mengejutkan bagi Anda bahwa tidak ada dimanapun dalam Alkitab yang kita disuruh untuk melawan pencobaan. Kita disuruh lawanlah iblis. Tetapi itu sangatlah berbeda, sebagaimana akan saya jelaskan nanti. Sebaliknya, kita dinasihatkan untuk memusatkan kembali perhatian kita karena melawan sebuah pikiran tidaklah berguna. Melawan pikiran hanya menambah perhatian kita pada hal yang salah dan memperkuat daya tariknya. Baiklah saya menjelaskannya. Setiap kali Anda mencoba melawan suatu pikiran dari benak Anda mendorongnya lebih dalam keingatan Anda. Dengan melawannya, Anda sebenarnya memperkuatnya. Ini khususnya berlaku untuk pencobaan. Anda tidak mengalahkan pencobaan dengan melawan perasaan tentangnya. Semakin hebat Anda melawan sebuah perasaan, semakin hebat ia menguasai dan mengendalikan Anda. Anda memperkuatnya setiap kali Anda memikirkannya. Karena pencobaan selalu dimulai dengan sebuah pikiran, cara tercepat untuk menetralkan daya tariknya ialah mengalihkan perhatian Anda kepada sesuatu yang lain. Jangan melawan pikiran tersebut. Ganti saja saluran pikiran Anda dan tertariklah pada suatu ide yang lain. Inilah langkah pertama untuk mengalahkan pencobaan. Pertempuran terhadap dosa bisa mengalami kemenangan ataupun kekalahan di dalam pikiran Anda. Apapun yang menyita perhatian Anda akan menangkap Anda. Itulah sebabnya Ayub berkata, "Dengan sumpah aku telah berjanji, gadis muda tak akan kupandang dengan birahi." Dan Daud berdoa, "Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa." Pernahkah Anda menonton iklan makanan di televisi dan tiba-tiba merasa lapar? Pernahkah Anda mendengar seseorang terbatuk dan segera merasa perlu membersihkan tenggorokan Anda? Anda memperhatikan seseorang menguap dan merasa terdorong untuk menguap juga? Anda mungkin sedang menguap sekarang ketika Anda membaca ini. Inilah pengaruh sugesti. Kita secara alami bergerak menuju apapun yang menjadi pusat perhatian kita. Semakin banyak Anda memikirkan sesuatu, semakin kuat hal tersebut menguasai Anda. Karena itu mengulang-ulang pernyataan, saya harus berhenti makan terlalu banyak, atau berhenti merokok, atau menghentikan hawa nafsu, merupakan strategi merusak diri. Ini membuat Anda tetap memikirkan apa yang tidak Anda ingini. Itu adalah laksana mengumumkan, saya tidak akan pernah melakukan apa yang ibuku lakukan. Anda menjadikan diri Anda mengulanginya. Banyak diet tidak berhasil karena diet membuat Anda terus memikirkan makanan sepanjang waktu, yang membuat Anda pasti akan merasa lapar. Demikian juga, seorang pembicara yang terus mengulangi dalam hati, jangan gugup, menjadikan dirinya sendiri gugup. Sebaliknya, jika seharusnya memusatkan perhatian pada apa saja selain perasaannya, bisa pada Allah, pada pentingnya pembicaraannya, atau pada kebutuhan orang-orang yang mendengarkan. Pencobaan dimulai dengan menangkap perhatian Anda. Anda yang mendapatkan perhatian Anda membangkitkan emosi Anda. Selanjutnya, emosi-emosi Anda mengaktifkan perilaku Anda, dan Anda bertindak berdasarkan apa yang Anda rasakan. Semakin banyak Anda memikirkan, saya tidak ingin melakukan hal ini, semakin kuat hal tersebut menarik Anda ke dalam jaringnya. Mengabaikan sebuah pencobaan jauh lebih efektif ketimbang melawannya.
Begitu pikiran Anda ada pada sesuatu yang lain, pencobaan kehilangan kuasanya. Jadi, ketika pencobaan menelepon Anda, janganlah berdebat dengannya, tutup saja teleponnya. Kadang ini berarti secara fisik meninggalkan situasi yang menggoda. Inilah waktu di mana melarikan diri itu baik. Bangkit dan mematikan televisi. Menyingkirlah dari sebuah kelompok yang sedang bergosip. Tinggalkan bioskop di tengah-tengah pemutaran film. Untuk menghindari sengatan, menjauhlah dari lebahnya. Lakukan apapun yang diperlukan untuk mengalihkan perhatian Anda pada sesuatu yang lain. Secara rohani, pikiran Anda merupakan organ yang paling rentan. Untuk mengurangi pencobaan, jagalah agar pikiran Anda tetap dipenuhi oleh firman Allah dan pikiran-pikiran baik lainnya. Anda mengalahkan pikiran-pikiran jahat dengan memikirkan sesuatu yang lebih baik. Inilah prinsip penggantian. Anda mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Iblis tidak bisa mendapatkan perhatian Anda bila pikiran Anda dipenuhi dengan sesuatu yang lain. Karena itu, Alkitab berulang-ulang menyuruh kita untuk menjaga pikiran kita tetap fokus. Pikirkan dalam-dalam mengenai Yesus. Ingatlah senantiasa tentang Yesus Kristus. Isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Jika Anda bersungguh-sungguh hendak mengalahkan pencobaan, Anda harus mengelola pikiran Anda dan mengawasi masukan media Anda. Manusia paling bijak yang pernah hidup memperingatkan, waspadalah dengan caramu berpikir. Hidupmu dibentuk oleh pikiran-pikiranmu. Jangan mengizinkan sampah masuk ke dalam pikiran Anda secara bebas. Seleksilah. Pilihlah dengan seksama apa yang Anda pikirkan. Ikutilah teladan Paulus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini memerlukan latihan seumur hidup, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, Anda bisa memprogram kembali cara pikir Anda. Ungkapkan pergumulan Anda pada seorang teman yang saleh atau kelompok yang mendukung. Anda tidak perlu menyiarkannya ke seluruh dunia, tetapi Anda memerlukan setidaknya satu orang dengan siapa Anda bisa dengan jujur menceritakan pergumulan-pergumulan Anda. Alkitab mengatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saya ingin menjelaskannya. Jika Anda sedang kalah dalam pertempuran melawan kebiasaan buruk yang terus-menerus, kecanduan atau pencobaan, dan Anda terjebak dalam siklus maksud baik kegagalan rasa, bersalah yang terus berulang-ulang, Anda tidak akan pernah menjadi lebih baik jika sendirian. Anda membutuhkan bantuan dari orang lain. Beberapa pencobaan hanya bisa diatasi dengan bantuan seorang rekan yang mendoakan Anda, mendorong Anda, dan menjaga akuntabilitas Anda. Rencana Allah bagi pertumbuhan dan kemerdekaan Anda melibatkan orang-orang Kristen lainnya. Persekutuan yang otentik dan jujur merupakan penangkal bagi pergumulan sunyi Anda melawan dosa-dosa yang tidak mau beralih itu. Allah berfirman bahwa itulah satu-satunya cara agar Anda bebas. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Apakah Anda sungguh-sungguh ingin disembuhkan dari pencobaan yang tetap bertahan itu, yang mengalahkan Anda berulang kali? Jalan keluar Allah sederhana. Janganlah menekannya, akuilah keberadaannya. Jangan menyembunyikannya, ungkapkanlah. Menyatakan perasaan Anda merupakan awal kesembuhan. Menyembunyikan luka hati Anda hanyalah memperbesar luka tersebut. Masalah-masalah bertumbuh di dalam gelap dan menjadi lebih besar dan lebih besar. Tetapi saat diungkapkan dalam terang, masalah-masalah tersebut tenggelam. Sakit Anda hanya sebatas rahasia Anda. Jadi, tanggalkan kedok Anda. Berhentilah berpura-pura bahwa Anda sempurna dan berjalanlah di dalam kemerdekaan. Di gereja Saddleback, kami telah melihat kuasa yang mengagumkan dari prinsip ini untuk mematahkan genggaman kecanduan yang sepertinya tanpa harapan dan pencobaan yang terus-menerus melalui sebuah program yang kami kembangkan yang disebut merayakan pemulihan. Ini merupakan proses pemulihan 8 langkah yang alkitabiah yang didasarkan pada ucapan bahagia Yesus yang dibangun di sekitar kelompok-kelompok kecil yang mendukung.
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, lebih dari 5.000 jiwa telah dibebaskan dari segala jenis kebiasaan, luka hati, dan kecanduan. Sekarang program tersebut digunakan di ribuan gereja. Saya sangat merekomendasikannya bagi gereja Anda. Iblis ingin agar Anda menganggap dosa dan pencobaan Anda itu unik, sehingga Anda harus menyimpannya sebagai rahasia. Yang sebenarnya ialah, kita semua dalam keadaan yang sama. Kita semua melawan pencobaan-pencobaan yang sama, dan semua orang telah berbuat dosa. Jutaan orang merasakan apa yang sedang Anda rasakan, dan menghadapi pergumulan-pergumulan yang sama yang sedang Anda hadapi sekarang. Alasan kita menyembunyikan kesalahan-kesalahan kita ialah kesombongan. Kita ingin orang lain berpikir bahwa segala sesuatu bisa kita kendalikan. Yang sebenarnya ialah apapun yang tidak bisa Anda bicarakan sudah tidak terkendali di dalam kehidupan Anda. Masalah-masalah dengan keuangan Anda, pernikahan, anak-anak, pikiran-pikiran, seksualitas, kebiasaan-kebiasaan tersembunyi, atau hal-hal lainnya. Andai kata Anda bisa menanganinya sendiri, tentu Anda telah melakukannya. Tetapi Anda tidak bisa. Tekad dan ketetapan hati pribadi tidaklah cukup. Beberapa masalah terlalu mendarah daging, terlalu biasa, dan terlalu besar untuk Anda pecahkan sendiri. Anda memerlukan sebuah kelompok kecil atau mitra akuntabilitas yang akan mendorong semangat Anda, mendukung Anda, mendoakan Anda, mengawasi Anda tanpa syarat, dan menganggap Anda bertanggung jawab. Selanjutnya, Anda bisa melakukan hal yang sama untuk mereka. Bila mana seseorang mengatakan pada saya tidak pernah menceritakan hal ini pada siapapun sebelumnya. Saya menjadi bersemangat untuk orang tersebut karena saya tahu mereka akan mengalami kelegaan dan kemerdekaan yang luar biasa. Katup tekanan akan dilepaskan, dan untuk pertama kalinya mereka akan melihat cahaya pengharapan untuk masa depan mereka. Hal ini selalu terjadi ketika kita melakukan apa yang Allah suruh kita lakukan dengan mengakui pergumulan-pergumulan kita pada seorang teman yang saleh. Saya ingin mengajukan kepada Anda satu pertanyaan yang sulit. Hal apakah yang tentangnya Anda berpura-pura sebagai bukan merupakan masalah dalam kehidupan Anda? Apakah yang Anda takut bicarakan? Anda tidak akan dapat memecahkannya sendiri. Ya, memang rasanya memalukan kalau kita mengakui kelemahan kita kepada orang lain. Tetapi kurangnya kerendahan hati justru merupakan hal yang membuat Anda tidak menjadi lebih baik. Alkitab mengatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis. Setelah kita merendahkan diri dan tunduk kepada Allah, kita selanjutnya diperintahkan untuk melawan iblis. Yakobus 4 ayat 7b mengatakan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita tidak menyerah secara pasif pada serangan-serangannya. Kita harus melawan. Perjanjian baru seringkali menggambarkan kehidupan Kristen sebagai suatu pertempuran rohani melawan kuasa-kuasa jahat. Dengan menggunakan istilah-istilah perang seperti bertempur, menaklukkan, melawan, dan mengalahkan. Orang-orang Kristen seringkali dibandingkan dengan prajurit yang sedang melayani di dalam wilayah musuh. Bagaimana kita bisa melawan iblis? Paulus menyuruh kita, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Langkah pertama ialah menerima keselamatan dari Allah. Anda tidak akan mampu berkata tidak kepada iblis sebelum Anda berkata iya kepada Kristus. Tanpa Kristus, kita tidak berdaya melawan iblis. Tetapi dengan ketopong keselamatan, pikiran kita dilindungi oleh Allah. Ingatlah ini, jika Anda adalah seorang percaya, iblis tidak bisa memaksa Anda untuk melakukan sesuatu. Dia hanya bisa mengusulkan. Kedua, Anda harus menggunakan firman Allah sebagai senjata Anda melawan iblis. Yesus memberikan teladan ini ketika dia dicobai di padang gurun. Setiap kali iblis mengusulkan sebuah pencobaan, Yesus melawan dengan mengutip ayat Alkitab. Yesus tidak berdebat dengan iblis. Yesus tidak mengatakan, saya tidak lapar, ketika dicobai agar menggunakan kuasanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dia hanya mengutip Alkitab dari ingatan. Kita harus melakukan hal yang sama. Ada kuasa di dalam firman Allah, dan iblis takut padanya. Jangan pernah mencoba berdebat dengan iblis. Dia lebih baik dalam soal berdebat ketimbang Anda. Dia sudah mempraktikannya ribuan tahun. Anda tidak bisa mengertak iblis dengan logika atau pendapat Anda, tetapi Anda memakai senjata yang membuatnya gemetar, yakni kebenaran Allah.
Karena itu, menghafal ayat mutlak penting untuk mengalahkan pencobaan. Anda bisa dengan cepat menggunakan kebenaran itu kapanpun Anda dicobai. Seperti Yesus, Anda sudah menyimpan kebenaran itu di dalam hati, siap untuk diingat. Jika Anda tidak menghafal ayat-ayat Alkitab, Anda tidak memiliki peluru di dalam senapan Anda. Saya menantang Anda untuk menghafal satu ayat seminggu selama sisa hidup Anda. Bayangkan betapa makin kuatnya Anda nantinya. Sadarilah kerentanan Anda. Allah memperingatkan kita agar jangan pernah sombong dan terlalu percaya diri, karena itu adalah resep menuju bencana. Yeremia berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Itu berarti kita pandai menipu diri sendiri. Dalam keadaan tertentu, kita semua mampu berbuat dosa. Kita tidak pernah boleh meninggalkan kewaspadaan kita dan mengira bahwa kita tidak mungkin terjangkau oleh pencobaan. Jangan secara ceroboh menempatkan diri Anda dalam situasi-situasi pencobaan. Hindarilah pencobaan-pencobaan tersebut. Ingatlah bahwa lebih mudah untuk tetap berada di luar pencobaan ketimbang keluar darinya. Alkitab mengatakan, janganlah terlalu naif dan percaya diri. Kamu tidak terkecuali. Kamu bisa benar-benar jatuh semudah orang lain jatuh. Lupakan percaya dirimu, itu tidaklah berguna. Kembangkan keyakinanmu kepada Allah. Pokok untuk direnungkan. Selalu ada jalan keluar. Ayat untuk diingat dari 1 Korintus 10 ayat 13b, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pertanyaan untuk dipikirkan. Siapakah yang bisa saya minta menjadi mitra rohani untuk membantu saya mengalahkan pencobaan yang terus-menerus dengan mendoakan saya?